kabar sahabat positif? Hari ini kita akan buat satu konten yang akan kita mulai diposting mulai hari ini. Nah, hari ini kita akan ngomong-ngomong soal work-life balance. Banyak dari kita yang bertanya tentang gimana sih caranya kita menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan bahas tips paling gampang, paling mudah untuk kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mulai membahas tentang apa sih itu work-life balance. Work-life balance adalah suatu kondisi di mana seorang pekerja, kita semua bisa mengatur waktu dengan baik dan seimbang antara pekerjaan di tempat kerja dengan kebutuhan kita pribadi, baik rekreasi dan kehidupan dalam keluarga. Artinya, work-life balance adalah suatu kondisi atau suatu keterampilan, suatu kecerdasan bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan kita pribadi. Karena banyak sekali keluhan dari para teman-teman kita, aduh capek banget gitu kan, kita menjalankan kerjaan, di sisi lain sampai rumah kita ketemu dengan keluarga, kita ketemu dengan anak, kita ketemu dengan pasangan, energi kita sudah habis. Lalu gimana caranya kita bisa menyeimbangkan, ya? Karena kehidupan kita bukan hanya kerjaan doang loh, sahabat positif. Kerjaan kita, kehidupan kita itu ada tentang kesehatan, tentang pekerjaan, teman-teman, karir, waktu, kesehatan, dan juga keluarga. Nah, bagaimana kita menyeimbangkannya? Kadang-kala kalau kita mikirin karir, kesehatan kita turun, keluarga kita turun. Giliran kita mikirin keluarga, pekerjaan kita kadang terbengkalai. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan? Nah, saya hari ini akan memberikan tips buat kita semua. Ternyata menyeimbangkannya itu ada 3 cara. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama adalah dengan gaya spinning, ya, juggling, atau surfing. Nah, apa bedanya dari ketiganya ini? Spinning itu apa? Juggling itu seperti apa? Surfing itu seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah juggling. Juggling itu seperti kalau teman-teman lihat sahabat positif melihat orang di sirkus tuh ya, bermain juggling, melempar bola ke satu bola yang lain. Nah, ini adalah gaya yang pertama. Kita menyeimbangkannya seperti itu. Ya, pindah satu, pindah terus, berputar terus. Nah, keuntungannya itu perpindahannya secara cepat. Bisa ngerjain A, B, C, D, E atau disebut dengan multitasking. Kita bisa mengerjakan yang satu dalam waktu yang sama, tapi begitu di waktu yang sama bisa juga mengerjakan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Mungkin butuh konsentrasi yang lebih. Karena begitu lepas satu, ya mungkin kerjaan kita bisa berantakan. Ritme perlu dijaga, harmonisasi perlu dijaga. Juggling, pindah satu bola ke bola yang lain. Nah, sahabat positif, yang terjadi adalah ketika jatuh, ya, bola itu jatuh, semua resiko berakibat dari diri kita. Karena apa? Kurang fokus, kurang konsentrasi, lelah. Itu gaya yang pertama. Gaya yang kedua adalah spinning. Spinning plate itu seperti orang memutar piring, gitu ya, memutar piring. Butuh satu konsentrasi yang amat sangat agar piring ini bisa berputar di atas tongkat kita. Fokusnya hanya satu piring, karena kalau udah dua udah bingung, ya. Dan kalau jatuh seperti piring itu akan membahayakan yang lainnya. Butuh banyak energi. Dan kadang pun kita juga perlu ikut berputar untuk menyeimbangkan piring ini tetap dalam porosnya, tidak jatuh. Ketika kita menggunakan gaya ini adalah kalau jatuh, terjadi sesuatu, itu akibat dari diri kita. Kenapa? Karena kita mesti fokus, kita perlu memperhatikan perputaran pada porosnya, dan begitu kita lengah, begitu kita lelah,
akhirnya jatuh. Piring ini ibarat adalah ya keluarga, ya pekerjaan, fokusnya hanya satu, itu ya. Kita mikirin piring yang di atas kita gitu, pekerjaan kita, akhirnya keluarga, kesehatan kita mungkin terabaikan. Dan kalau jatuh, itu akibat dari diri kita. Asli, ketika dia jatuh, perang akan meruntuhkan semuanya. Yang berikutnya adalah surfing, ya, seperti orang sedang surfing ya. Kalau kita ke pantai, banyak orang yang surfing. Nah, kalau surfing ini kalau kita bisa lihat, dia tuh gayanya lebih dinamis. Dia bisa melihat sekeliling, dan yang terpenting adalah justru gelombang menjadi unsur utamanya. Ada gelombang, malah seorang peselancar tuh malah senang, malah mencari gelombang, itu ya. Ia berteman dengan alam. Risiko lebih kecil. Kenapa? Dia akan mengikuti gelombang. Dia akan terus mengikuti gelombang. Cenderung para peselancar enjoy karena dia menikmati proses. Work-life balance yang ketiga ini, surfing, adalah bagaimana menyeimbangkan gelombang. Ibaratnya adalah ya pekerjaan, kesehatan, itu ya. Alam semesta justru memberi dukungan kepada kita di dalam kita melakukan kehidupan kita. Bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan kita pribadi. Work-life balance, ya. Situasi yang dinamis, menggunakan gelombang sebagai unsur utamanya, dan surfing menjadi sebuah pilihan. Anda pilih yang mana, sahabat positif? Mau pilih juggling, melempar bola, atau memilih spinning, memutar piring, atau memilih surfing, berselancar? Oke, selamat memilih. Hadapi gelombang. Terkadang kita juga perlu menggunakan juggling, tapi jangan lupa kita juga perlu satu fokus utama, spinning, dan sesuatu yang dinamis seperti kita surfing, ya. Silahkan, Anda boleh memilih juggling, spinning, or surfing. Selamat menyeimbangkan kehidupan, dan biarlah mulai hari ini dan seterusnya sahabat positif akan menjadi orang-orang yang positif, yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, karir, kesehatan, keluarga dengan lebih seimbang. Salam sahabat positif. Keep positif.